Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarku maksud-Mu. Beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekal-Ku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Selamat pagi, Aki, Nini, Oma, Opa, Eyang, Opung. Terima kasih ya, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa melalui renungan di pagi hari ini. Pagi hari ini bacaan kita diambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4, yang demikian bunyinya. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan.
Oma, Opa, Bapak, Ibu, Aki, Nin, Eyang, Opung. Lebih kurang 10 hari kita telah melewati perayaan Paskah 5 April 2026 yang lalu. Merayakan Paskah berarti merayakan harapan baru untuk menata dan membangun kehidupan yang lebih baik bersama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit itu. Di usia yang lanjut ini, sudah berapa kalikah kita merayakan Paskah ini? Seandainya saja kita hidup berusia 80 tahun, katakanlah mulai mengerti tentang keselamatan itu ketika kita sidik dalam usia 18 tahun. Maka kita dicerahkan, diingatkan kembali pengharapan kita pada perayaan Paskah, berarti sudah lebih kurang 62 tahun atau 62 kali kita merayakan Paskah, ya, diingatkan pesan-pesan Paskah. Kalau saja tubuh dan pertumbuhan rohani kita terawat baik, atau kehidupan kita ini diibaratkan sebuah pohon, maka dapat kita bayangkan pohon yang berusia 62 tahun itu tentunya menjadi pohon besar, berdaun lebat, berbuah lebat berkali-kali, memberi perlindungan kepada pohon-pohon kecil di bawah dan di sampingnya. Menjadi tempat berlindung burung-burung, bahkan bukan hanya tempat berlindung saja, tapi untuk burung-burung tertentu menjadi tempat mencari makan. Dalam usia 62 tahun, sudah menjadi dan memberikan banyak berkat bagi yang lain. Tentu saja dalam keadaan seperti pohon itu kita mengalami pengalaman-pengalaman yang baik dan buruk, duka cita dan sukacita, sedih dan gembira, kepedihan, kepahitan, dan lain sebagainya. Dan semua itu kita jalani bersama Tuhan Yesus Kristus yang menuntun kita kepada iman yang kokoh dan pengenalan akan Tuhan kita. Dan kita rasakan saat ini semuanya indah. Apakah akan berlanjut seperti pohon itukah kehidupan kita? Bapak, Ibu, Ninaki, Oma, Opa, Eyang, Opung, kita yang dikasih Tuhan, dalam usia lanjut kita merasakan adanya perubahan fisik, penurunan stamina, atau mungkin bagi sebagian orang merasa kesepian. Bahkan ada di antara kita merasa hidupnya sudah selesai atau hanya menunggu waktu, menghitung hari saja. Firman Tuhan yang kita baca hari ini di Kolose 3:1-4 memberikan perspektif yang berbeda, sebuah undangan untuk memfokuskan hidup pada apa yang kekal, bukan yang fana. Nasihat Rasul Paulus di dalam ayat 1, karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Rasul Paulus mengingatkan bahwa sebagai orang percaya, kita telah dibangkitkan bersama Kristus. Ini artinya, meskipun fisik kita ada perubahan, bahkan semakin lemah menuju kematian fisik, namun rohani kita hidup dan memiliki tujuan mulia. Oleh karena itu, usia lanjut jangan membuat kita berhenti bertumbuh rohaninya. Nasihatnya yang pertama, Rasul Paulus mencari perkara yang di atas. Perhatian hidup kita bukan lagi mengejar karir atau materi, atau cemas memikirkan hal-hal duniawi, kesehatan fisik, kenyamanan, atau kekhawatiran tentang menjadi atau masa tua. Melainkan mencari perkara yang di atas, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan memusatkan pikiran dan hati kepada kehendak Kristus, kerajaan Allah, dan nilai-nilai surgawi. Nasihat yang berikutnya dari Rasul Paulus, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Usia lanjut tidak perlu takut akan masa depan atau kematian, karena Rasul Paulus berkata hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Tersembunyi artinya aman. Tidak ada kuasa di bumi ini, penyakit, kesepian, atau maut dapat merenggut kita dari perlindungan Allah. Hidup kita aman di tangannya.
Nasihat yang ketiga, harapan yang mulia, kepastian kemuliaan. Kamu pun, di dalam ayat 4, kamu pun akan tampak bersama Dia dalam kemuliaan. Usia lanjut bukan akhir, melainkan pintu gerbang menuju kemuliaan. Kristus adalah hidup kita, dan kelak kita akan berbagi dalam kemuliaan-Nya. Ini adalah harapan yang pasti. Lansia Kristiani seharusnya menjadi orang yang paling tenang dan penuh sukacita karena tahu bahwa tempat yang terbaik sedang menanti. Bapak, Ibu, Ninaki, Opah, Oma, Eyang, Opung, sekalipun banyak hal yang dapat kita lakukan, antara lain menceritakan pengalaman iman kita kepada anak dan cucu kita, dan doa-doa yang kita panjatkan bagi mereka. Dalam keterbatasan fisik kita tetap fokuskan pikiran kita. Carilah perkara yang di atas, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan memusatkan pikiran dan hati kepada kehendak Kristus, kerajaan Allah dan nilai-nilai surgawi. Jangan biarkan keterbatasan fisik membatasi kita. Fokuskan pikiran kita pada janji Tuhan dan perkara surgawi, bukan pada kekhawatiran duniawi, rasa sakit atau takut kekurangan. Tuhan Yesus Kristus bukan hanya Allah yang bangkit, tetapi juga Allah yang menyertai dan menyediakan segala yang kita butuhkan. Dialah sumber hidup kita yang selalu hadir. Usia lanjut adalah waktu untuk membangun kedekatan dengan Tuhan melalui doa dan syukur. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya teguhkanlah hati dan pikiran kami di dalam usia yang lanjut ini, dimampukan untuk senantiasa bertahan, beriman kepadamu dan mempunyai pengharapan senantiasa kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.